Pujilah Tuhan, bersama saya Ibu Pendeta Linku Huwail di hari yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi tidak bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bahwa dengan renungan yang pendek setiap saat ini kita saling menolong satu sama yang lain. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan di hari yang baru ini kita akan membaca dari Alkitab, dari Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya marilah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita tetap bersatu hati untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang baru ini kembali kami bersatu hati Tuhan lewat YouTube. Kami punya kesibukan masing-masing Tuhan. Tetapi kami percaya ada waktu untuk Tuhan memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan terus menolong Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti renungan setiap hari bersama hamba-Mu ini. Urapi dan berkatilah kami semua Tuhan, agar kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Tema yang diangkat di hari yang baru ini ialah Roh Kudus Pencipta Damai Sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus lebih takut akan Tuhan. Memilikinya, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus menyadarkan kita, dan kita selalu membutuhkan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ingin merasakan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Kita boleh berada di hari yang baru ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk membantu hubungan yang benar di semua area kehidupan kita di hari yang baru ini. Kita harus minta tuntunan kasih kuasa Roh Kudus. Apalagi kita berada di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Kita harus mohon kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang tidak menyenangkan dengan cara meminta pertolongan kuasa Roh Kudus, agar kita sendiri dapat menerima mereka apa adanya. Kita mampu untuk memaafkan mereka ketika mereka menyakiti kita. Kita juga harus tetap tabah sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk mengalami damai sejahtera di hati kita setiap saat.
Kita baca dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, di hari yang baru ini melalui tema Roh Kudus Pencipta damai sejahtera, saya percaya melalui Roh Kudus kita menerimanya sebagai suatu karunia untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus menciptakan damai sejahtera dalam hidup batin pikiran yang terpusat kepada Allah, agar kita memiliki damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya percaya jika kita diberi diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta damai sejahtera itu, kita tetap dijagai. Kita tetap dikuasai oleh damai sejahtera, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Shalom.